Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan sengit Yamoshi melawan Sega terus berlangsung seimbang. Setelah keduanya terhempas bersamaan, mereka lanjut saling menyerang lagi dengan kemarahan penuh untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Dan pertempuran kecil itu akan terjadi dengan banyak pukulan dan tendangan keras, seolah-olah kekuatan mereka memang berada pada level yang sama persis. Masing-masing mendaratkan pukulan yang melemahkan satu sama lain. Dan pertempuran di langit ini akan berlangsung untuk sementara waktu. Semuanya berada di bawah pengawasan ketat Pegito yang ingin melihat siapa yang lebih unggul. Ketika kita melihat wajah Pegito, mata Serapimnya yang tajam sudah dapat mendeteksi berapa sepihaknya pertempuran itu sebenarnya. Pegito merasa mereka terlihat bersenang-senang. Tapi seperti yang dia duga, Yamoshi mungkin bisa melakukan pertunjukan cahaya dengan kekuatannya. Tapi tekanan pada tubuhnya sudah mulai terasa. Staminanya tidak seperti milik Pegito. Sementara Sega tampak sudah hampir seperti layaknya android. Seperti yang kita lihat dari Yamoshi, dia hanya bergerak mundur, beristirahat sejenak dari adu pukulan yang sebelumnya mereka lakukan. Bernapas berat dengan satu mata terbuka dengan bekas luka pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Yamoshi merasa ada yang tidak beres di sini. Entah Sega semakin kuat ataukah Yamoshi merasa dirinya yang malah semakin lemah. Yamoshi berpikir bahwa pertarungan ini tidak bisa berlangsung terus seperti ini. Yamoshi tahu kalau setengah dari kekuatan Pegito memiliki lebih banyak hal untuk diberikan karena Yamoshi sudah melihatnya sendiri dari Pegito. Memperhatikan ketidaknyamanan dan kelelahan Yamoshi, Sega nampak meremehkannya sekarang dengan dia yang nampak biasa saja. Dia beritahukan Yamoshi harusnya merasa beruntung karena sekarang suasana hatinya sedang baik. Jika Yamoshi ingin bekerja sama dengan yang lemah lainnya, maka Sega memperbolehkannya. Karena Sega merasa dia jauh lebih kuat dibandingkan Yamoshi bahkan Pegito sendiri. Meninggalkan Pegito, berteriak pada Yamoshi untuk mendengarkan apa yang iblis itu katakan. Yamoshi sudah selesai sekarang, jadi lebih baik Pegito menggantikannya bertarung. Sudah Pegito bilang, Yamoshi belum bisa mengendalikan setengah kekuatan Pegito dengan baik, karena itu bukan perkara mudah. Yamoshi cuma melakukannya dengan bagus. Untuk apa yang bisa dilakukannya? Karena itu, Pegito akan maju untuk menunjukkan pada Yamoshi bagaimana menggunakan kekuatan Serapim ini dengan benar. Tapi dengan sangat kesal, Yamoshi menyuruh Pegito tetap diam dan membiarkannya berkonsentrasi sebentar. Yamoshi benar-benar menjadi frustasi berat karena belum juga bisa mengendalikan kekuatan yang Pegito berikan. Padahal sebelumnya, Yamoshi lah yang paling congak, pengen nunjukin kalau dia lebih hebat daripada Pegito, bahkan Goku dalam hal Serapim. Yamoshi membalikan tubuhnya pada Sega lagi sambil menegaskan bahwa Pegito terlalu meremehkannya. Yamoshi beritahu dia sebelumnya cuma menahan diri, tapi sekarang sudah waktunya. Yamoshi akan membawa setengah kekuatan Pegito ini untuk mencapai level berikutnya. Level berikutnya dari seorang Serapim yang legendaris. Dan setelah itu mendorong dirinya pada batas maksimal, mengeluarkan banyak kekuatan di dalam tubuhnya. Yamoshi terus melakukannya dengan paksa, mencoba melampaui apa yang belum pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Gak lama kemudian, tampaknya tahap kedua dari Serapim akan benar-benar mulai tercapai sekaligus. Tidak hanya dimulainya muncul simbol segitiga, tapi di punggungnya bulu-bulu yang seharusnya menjadi sayap angel juga akan mulai tumbuh. Mungkin aja Yamoshi benar selama ini bahwa dia bisa melampaui apa yang tidak bisa Pegito lakukan. Saat kekuatan Yamoshi terus meningkat pesat, menciptakan badai aura, petir, dan banyak lagi, bahkan Kaisar Sega akan mulai tertarik dengan Yamoshi sekali lagi. Dia melihat dengan cukup waspada, nggak menduga bahwa Yamoshi punya sesuatu untuk ditunjukkan juga sepertinya. Dan energinya membuat Sega teringat dengan apa yang pernah ditunjukkan Daishinkan di masa lalu. Pegito kini menunjukkan senyuman congak dan malah menyebut Yamoshi bodoh. Sepertinya Pegito mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Tapi dengan teriakan super kerasnya, Yamoshi bertekad akan menunjukkan pada mereka berdua bahwa dia bisa melampaui semua kekuatan. Namun sayangnya, seolah ucapan Pegito benar, beberapa saat kemudian Yamoshi gagal melakukannya.
Rambutnya kembali menjadi hitam dengan simbol segitiga hilang serta sayapnya yang tidak jadi tumbuh. Selain itu, aura dan listrik di sekelilingnya mulai memudar, tidak stabil, menghilang perlahan dengan Yamoshi yang terdiam. Dalam sekejap, semua energi akan meninggalkan Yamoshi dengan wajahnya yang nampak kecewa sekarang. Wajahnya jauh lebih tidak sehat dari apapun di dalam pertempuran, salah bagian setiap energinya sendiri juga telah lenyap. Yamoshi nggak mengerti kenapa dia malah melakukannya. Dan dengan tenaga yang hampir habis, Yamoshi akan jatuh ke tanah, mendarat dengan suara keras dengan lututnya. Rupanya, Yamoshi gagal untuk bisa mencapai level Seraphim Goku ya. Sejauh ini masih Goku puncak Seraphim biru dengan simbol dan sayap sempurnanya yang belum tertandingi. Yamoshi nampak masih tertunduk menopang tubuhnya dengan satu tangan. Sampai tiba-tiba Yamoshi merasa sangat kaget karena nggak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Resiko melampaui batas tubuh dia sebelumnya ternyata bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi tubuhnya sekarang. Dengan wajah dan penglihatannya yang kabur, Yamoshi hanya bergumam tidak jelas. Hingga kemudian, Sega muncul mengagetkan Yamoshi karena sekarang bukanlah momen yang tepat untuk melanjutkan pertarungan. Yamoshi berada dalam posisi kejepit dan gak bisa melakukan apapun lagi. Sega yang melihatnya dengan tangan dilipat, sedikit kecewa dengan peningkatan kekuatan Yamoshi yang sudah gagal total. Sega merendahkan Yamoshi karena Yamoshi ternyata cuma omong besar saja tanpa ada bukti. Yamoshi hanyalah makhluk rendahan yang berusaha menyamar seperti seorang angel. Dia tegaskan kekuatan tiruan seperti itu tidak akan laku di alam iblis ini. Dan tanpa rasa kasihan sedikit pun, Sega menghantamkan kakinya ke wajah Yamoshi hingga kehormatan Yamoshi seketika runtuh sebagai dewa terkuat. Dan dengan tendangan yang keras itu sontak menghempaskan tubuh Yamoshi melayang jauh. Bahkan Sega masih sambil melipat kedua tangannya, membuat tubuh Yamoshi yang hampir tak bernyawa itu memantul di tanah dua kali sebelum akhirnya terhempas menuju pada batu besar. Tubuhnya berakhir menghantam batu itu hingga menciptakan ledakan yang cukup besar dengan teriakan Yamoshi yang keras. Yamoshi berusaha bangun lagi meski mengalami banyak luka sekarang. Yamoshi merasa bisa melakukan lebih dari ini. Egonya tidak mengizinkannya untuk gagal lebih banyak setelah dia nggak bisa membangkitkan Seraphim tingkat kedua. Namun sayangnya, Kaisar Sega kembali melakukan serangan keras pada Yamoshi, membuat Yamoshi bahkan sampai menjerit kesakitan lagi. Membuat Yamoshi yang kebingungan dan kesakitan hanya batuk darah saat dia batuk darah di tanah. Dan nampak Sega mulai berjalan lagi ke tempat Yamoshi untuk terus menyiksanya tanpa henti. Dengan sangat kasarnya, Sega menjenggut rambut Yamoshi dan menariknya dengan sangat keras. Menahan tubuhnya erat-erat di udara seperti sedang memegang piala. Sega menyuruh Vegito melihat bahwa seperti inilah takdir yang menimpa siapa saja yang mengira mereka bisa memasuki alam iblis dan pergi dengan selamat. Dia menyuruh mereka bergembiralah karena kematian mereka akan datang melalui tangannya dan bukan melalui iblis dari sektor lain. Sampai kemudian Kaisar Sega melepaskan sebuah tembakan laser yang menembus tubuh Yamoshi dengan sangat brutal sekali, meninggalkan Yamoshi benar-benar hampir mati untuk menyemburkan darah ke segala arah sebelum terlempar seperti sampah menuju ke gunung lainnya. Namun kali ini tidak hancur tapi menabrak permukaan gunung dalam posisi yang ikonik. Semua itu sambil memperlihatkan dua luka terbuka di dadanya yang gagal sembuh. Dan seperti biasa, Sega tidak akan jauh di belakang karena dia muncul di depan wajah Yamoshi dengan senyuman congak. Sega meremehkan Yamoshi lagi dan harusnya tahu dewa seperti Yamoshi sangat tidak berharga sekali. Yamoshi mungkin mengira ini semacam mimpi buruk atau hanya ilusi saja. Sampai kemudian Sega menghajar wajah Yamoshi lagi untuk menyadarkannya dari rasa bengong. Namun saat mengangkat tangannya, Sega nampak sudah selesai dengan permainan ini dan akan mulai berlaku serius sekarang. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Yamoshi karena tidak mendengarkan ucapannya untuk melarikan diri. Jadi sekarang Yamoshi akan mati dengan bangga sebagai tumpukan daging. Namun ketika Sega bersiap, dia malah berubah menjadi kaget dengan sesuatu yang sekarang terjadi. Sega merasakan sakit di dadanya dan segera menoleh ke bawah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yang rupanya dadanya ditembus oleh tangan seseorang
yang bahkan mencabut jantung Sega sekaligus dan meremasnya. Sega belum merasakan sakit, tapi dia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sega bertanya-tanya apakah itu adalah jantungnya. Dia juga merasakan bahwa energinya sekarang sudah mulai memudar dari tubuhnya. Sega segera menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang sebenarnya sudah melakukan ini padanya. Yang nampak pelakunya tidak lain adalah Pegito yang selalu saja menghancurkan musuh dengan cara brutal untuk memuaskan hati bapak-bapak berkumis dan tidak yang lagi nonton. Pegito memberitahu Sega membunuh dewa adalah pekerjaannya sendiri di masa lalu. Dia ucapkan terima kasih dan Pegito akan mulai menikmati menjadi Kaisar Sektor 9 mulai sekarang ini. Setelah itu, Pegito menghancurkan jantung Sega dengan remasan keras seperti memecahkan balon kecil. Wah, pengalaman emang gak bisa bohong ya. Meskipun Pegito cuma bergerak santai tanpa menggunakan banyak kekuatan, nyatanya dia bisa mengalahkan Sega dengan mudah. Setelah kekalahan Sega yang mengenaskan, cerita akan berpindah ke tempat Goku dulu, di mana dia masih terkejut setelah ingatan Kaisar Iblis Kaidah dipindahkan ke dalam pikirannya. Dan bersamaan dengan itu, terungkaplah apa sebenarnya rencana utama Lucifer dan mengapa dia tegas memutuskan untuk memusnahkan semua manusia di setiap planet yang ada di 12 alam semesta. Jawabannya membuat pahlawan kita Goku ketakutan setengah mati saat tubuhnya mulai berkeringat deras dan saat wajahnya mulai meneteskan air mata. Dengan mata terbuka lebar, Goku merasa rencana Lucifer sangat mengerikan. Dia nggak percaya ini semua tentang apa yang Lucifer lakukan pada mereka dan kenapa ini sampai terjadi. Dan seolah-olah pemandangan yang dilihatnya begitu menjijikan itu akan menyerangnya secara fisik dan bukan hanya mental. Tubuhnya mulai gemetar karena rencana Lucifer ternyata selama ini bukan sia-sia. Tapi Goku hampir tidak percaya karena Lucifer benar-benar sadis. Gak lama kemudian, entah karena pilihan atau paksaan, Goku kembali pada base-nya dengan wajah yang nampak masih kebingungan. Hingga setelah itu, Goku duduk santai di depan jasad Kaidah sambil masih memikirkan apa langkah selanjutnya untuk menggagalkan rencana Lucifer. Goku melihat pada Kaidah dan begitu menghormatinya karena Kaidah sudah menepati janjinya. Tapi rencana ini jika terus berlanjut, Goku punya firasat itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa buruk yang akan mempengaruhi jauh lebih banyak daripada Multiverse sendiri. Wajah Goku berubah panik karena betapa banyaknya pemikiran yang harus dilakukan dari penglihatan misterius yang baru saja dia lihat. Goku harus segera memberitahukan yang lain secepatnya agar bisa menyusun ulang rencana mereka juga. Karena ini jauh lebih buruk daripada apa yang bisa Goku duga. Setelah semua dewa mati, Goku sedikit merasa menyesal karena tidak ada lagi bantuan yang mungkin bisa mereka dapatkan. Goku bertanya-tanya apa yang akan Pegito lakukan sekarang jika tahu informasi apa yang Goku dapatkan ini. Dan karena nggak ingin membuang banyak waktu, Goku bersiap untuk menggunakan Sun Kanido dan segera pergi ke suatu tempat. Goku memikirkan satu orang yang kemungkinan orang itu akan tahu jawaban dari pertanyaan Goku. Dengan demikian, Goku pergi meninggalkan planet Pampah dan bodohnya meninggalkan Cilai dan Lemo yang sebelumnya ingin Goku ajak pergi ke bumi. Sementara itu, kembali bersama Piccolo di planet Namex, di mana dia kembali pada pakaian biasanya sambil menunggu kedatangan Goku yang ingin menjemputnya. Sebaliknya, sekarang dia hanya mengawasi sisa-sisa desa Namex yang membangun kembali peradaban dari perang yang sudah berakhir di planet ini. Namun, dalam suasana pikiran yang tak tertembus, Piccolo masih memiliki beberapa pikiran yang mengganggu otaknya. Piccolo merasa di planet ini mungkin sudah kembali normal lagi seperti sedia kala. Piccolo senang orang-orangnya sangat tangguh sekali. Bahkan dengan kematian para saudaranya, semua kengerian yang telah mereka hadapi, mereka dapat bersatu untuk memanfaatkan situasi yang buruk ini. Piccolo hanya berharap kalau dia bisa datang lebih awal. Jika saja Piccolo melakukannya, dia bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mencegah begitu banyak kehancuran di planet ini. Namun, mantan Dewa Bumi yang bersatu dengan Piccolo memberitahunya bahwa Piccolo sudah berjuang dengan baik. Selain itu, Piccolo yang masih muda sudah memiliki pikiran yang bahkan lebih tua dibandingkan usianya. Untuk orang seperti Piccolo yang sudah menyelamatkan banyak orang, Namekian atau yang lainnya,
Piccolo benar-benar terlalu keras pada dirinya sendiri. Jadi, dia katakan tidak harus selalu datang pada waktu tertentu, tapi datang pada waktu yang tepat. Piccolo telah datang ke planet ini, memungkinkan para warga untuk bisa membangun kehidupannya kembali. Bagi Kami-sama, itu adalah waktu yang terbaik untuk Piccolo. Dan dia yakin Obo yang Piccolo selamatkan sebelumnya setuju juga dengan ucapannya. Dengan kata-kata hari ini dari sosok Kami-sama itu, Piccolo hanya akan menutup matanya sambil tersenyum. Bagi Piccolo, Kami-sama adalah orang terakhir yang dia duga akan ikut campur secara acak setelah sekian lama. Piccolo menjadi semangat kembali dengan ucapannya, bahkan di saat-saat terburuk seperti ini. Namun tiba-tiba, sebuah aura Ki akan muncul di planet Namek yang sontak mengejutkan Piccolo. Setelah kekalahan Raja Iblis di tangan Piccolo Orange, mungkinkah seorang kaisar akan datang seperti yang terjadi pada planet lainnya? Tapi, Piccolo yang nampak menoleh kembali menunjukkan ketenangan karena merasakan aura Ki ini begitu dia kenal. Tapi, Piccolo yang nampak menoleh kembali menunjukkan ketenangan karena merasakan aura Ki ini begitu dia kenal. Yang rupanya, sosok tersebut tidak lain adalah Goku yang datang menjemput Piccolo seperti ojek online. Goku mengajak Piccolo untuk segera pergi dan dia akan menjelaskan detailnya nanti. Mendengar permintaan Goku, Piccolo nggak bisa menahan senyumnya dengan keberanian itu. Karena Goku sudah meninggalkannya di sini sendirian tanpa jalan kembali. Dan hal pertama yang Goku butuhkan saat kembali adalah bantuannya. Piccolo penasaran dengan permintaan apa yang sebenarnya Goku inginkan darinya. Sedangkan Goku yang mempertahankan sikap seriusnya hanya membalas bahwa bukan apa yang perlu dia ketahui, tapi apa yang perlu Goku katakan padanya, tapi bukan cuma pada Piccolo sendiri. Karena sebenarnya Goku perlu berbicara dengan mantan Kami-sama. Seketika membuat Piccolo dan Kami-sama sendiri terkejut mendengar ucapan Goku yang tidak biasa itu. Karena ingin mendapatkan privasi, Goku dan Piccolo akan terlihat di udara untuk menjauh dari desa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mengingatkan kembali ke masa Dragon Ball dengan Piccolo mulai dengan rasa ingin tahu. Piccolo mengerti kalau Goku berhasil mengetahui apa yang sudah terjadi pada rencana Lucifer. Jadi, Piccolo sangat ingin tahu apa sebenarnya tujuan Lucifer menyerang semua planet. Dan untuk itu, Goku akan mulai menjelaskan pada Piccolo dan memberitahukan bahwa itu sangat buruk sekali. Lucifer bukan cuma membunuh semua manusia tidak untuk kesenangan saja. Nggak ada rencana untuk mendominasi alam semesta seperti orang jahat pada umumnya. Ternyata, ketika sebuah planet benar-benar ditaklukkan dan semua penghuninya dibunuh, sebuah menara akan muncul di planet yang kosong itu. Menara itu akan mencuri jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal dan tidak mengizinkan siapapun untuk pergi ke alam baka. Entah bagaimana, Lucifer mampu mengubah mereka menjadi energi. Dan energi itu akan Lucifer gunakan untuk akhirnya menggabungkan alam iblis dengan alam panah, menciptakan alam yang sama sekali baru. Alam yang akan menjadi satu-satunya penguasa yang Lucifer sebut sebagai iblis maha kuasa. Kami-sama sontak merasa terkejut dengan menggabungkan alam iblis dan alam manusia sangat tidak bisa dipercayai. Karena itu akan membawa akhir bagi segalanya. Dan sebagai tanggapan, Goku hanya menganggukkan kepalanya karena persis seperti yang dia lihat itu mengerikan sekali. Jadi Goku ingin tahu apa yang terjadi ketika alam-alam itu bergabung. Apakah hanya lebih banyak iblis untuk mereka semua lawan? Tapi dengan cepat, Kami-sama menepis pikiran Goku bahwa situasi ini tidak sesederhana yang mereka kira. Itu akan membawa lebih banyak kegelapan dan kehancuran daripada apa yang bisa Goku bayangkan. Selama bertahun-tahun menjadi dewa di bumi, dia nggak pernah terpikirkan hal seperti itu mungkin bisa terjadi. Singkatnya, jika alam-alam itu muncul, itu berarti alam panah mereka tidak akan ada lagi. Dan semua yang mati di setiap planet tidak akan pernah bisa kembali karena tidak akan ada lagi alam tempat mereka berasal. Bahkan Super Bola Naga Zalamah tidak akan bisa membatalkan ini. Semua yang hilang akan lenyap selamanya. Lalu, bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Goku dan kawan-kawan bisa menghentikan rencana gelap Lucifer yang membahayakan seluruh alam semesta ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya Anime Bapak-Bapak.